Jadi kita bisa melihat adanya perkembangan startup digital yang berkembang di tengah-tengah kita itu memang tidak menggunakan model bisnis biasa yang kemudian sulit dipahami orang. Ya, ketika saya mengungkapkan model bisnis unicorn dekakorn itu 4-5 tahun yang lalu itu luar biasa sulit dipahami, nggak masuk akal gitu. Tapi belakangan kan kemudian kita mulai paham bahwa ternyata itu yang terjadi dan itu menjamin adanya putaran ya bisnis banyak hal ya, kemudian banyak apa itu namanya aplikasi platform digital berkembang, banyak anak-anak muda yang punya kebiasaan native digital itu terakomodasi dengan kegiatan-kegiatan bisnis, lalu kemudian ada banyak ide-ide kreatif muncul di situ walaupun endingnya masih bubble. Nah, ini tantangan buat kita untuk menghadapi megatrend era disruption disebabkan oleh pengembangan era digital itu membutuhkan sebuah model bisnis. Model bisnisnya tentu saja kita upayakan syariah atau dalam konteks bangsa Indonesia itu model bisnis ekonomi Pancasila sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, di mana tidak boleh ada satu orang yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak terpusat pengumpulan kekuatan uang itu pada satu orang. Dan ini kemudian kita harus munculkan sebuah model bisnis yang baru, di mana kita harus bisa membiayai sebuah platform aplikasi yang bisa digunakan oleh banyak komunitas, lalu kemudian si investor aplikasi itu juga mendapatkan kepastian dari skema pendanaan. Nah, ini saya perbarui kalimatnya ya, mendapatkan kepastian pengembalian dari skema pendanaan seri berikutnya, yang investor seri berikutnya itu juga mendapatkan kepastian dari skema putaran bisnis yang ada di seri B. Nah, sehingga ini kemudian bisa mempertemukan beberapa pihak pemilik komunitas di mana dia punya modal sosial, ada pihak di mana kemudian pembuat aplikasi beserta dengan seluruh kelompok milenial, di situ ada engineer, ada bisnis requirement sistemnya, ada pembuat narasinya, ada desain grafisnya, dan lain sebagainya, yang kemudian dia bisa hidup karena kemudian ada putaran bisnis di situ. Lalu yang paling penting yang masih belum ada itu adalah ada pihak pendana, yang pendana itu dia menggunakan model-model hitungan yang berbeda, yaitu yang kalau di istilahnya di kapitalis atau di barat itu disebut sebagai angel investor. Kata angel investor ini menggambarkan tentang kebaikan hati orang itu karena kemudian dia mau mengeluarkan uangnya untuk membiayai sebuah proyek yang proyek itu tidak bisa dihitung ROI-nya sesuai dengan skema bank atau skema pendanaan konvensional, tetapi perlu dilakukan demi kemajuan peradaban atau kemajuan ideologi dari model bisnis. Katakanlah Islam, ya berarti model bisnis syariah. Nah, sehingga kemudian beberapa pihak itu kemudian bisa running, maju, dan kemudian peradaban juga bisa maju. Nah, kemudian uang tidak berkutat di M1, tapi bisa M2 berpindah ke M3, M4, dan lain sebagainya. Let's say kemudian bisa sampai M6, M7. Itu bagus sekali, berarti ada putaran uang dan ada banyak orang yang terlibat di dalam masyarakat itu yang mendapatkan profit, mendapatkan salary, dan mendapatkan kehidupan. Dan dengan demikian maka kita itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara kita mengembangkan model bisnis tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.